hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, untuk perilaku jujur, sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Namun pada saat sekarang kejujuran merupakan hal yang mulai langka. Hal yang jarang bisa kita temui atau kita jumpai karena mungkin faktor dunia yang mungkin sudah mulai tua ataupun efek dari degradasi moral yang sudah mulai berjalan. Padahal kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya akan mengantarkan kita ke surga. Nah, sifat jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Jadi maksudnya adalah sifat jujur merupakan tegaknya suatu bangsa, karena kalau semua warganya itu tidak berlaku jujur, maka akan sebuah bangsa itu bisa menjadi rubuh. Mohon maaf karena ini fontnya tidak kebaca di laptop ini. Dalam surat An-Nisa ayat 87, yang berarti ayat tersebut, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maksudnya adalah ketika nanti di yaumil akhir, yang mungkin sudah diterangkan di materi sebelumnya tentang yaumil akhir, kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kiamat itu adalah sesuatu hal yang pasti. Siapakah yang lebih benar perkataannya selain Allah? Tidak ada. Jadi hari akhir itu adalah hal yang pasti. Pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki arti adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan atau yang diperbuat dengan kenyataan. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan mereka yang nyata ataupun yang ada, bisa dikatakan jujur atau benar. Tetapi kalau tidak, itu dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar-benar baik dalam perbuatan maupun ucapan. Jadi kejujuran itu artinya adalah apa yang kita ucapkan atau yang diperbuat sesuai dengan kenyataan yang ada. Mudah-mudahan di kelas ini bisa, ini pengingat bagi diri saya juga, buat kita semua, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan dengan kenyataan yang ada. Jika membuat suatu berita, menyampaikan suatu berita itu benar, maka dia jujur. Tapi kalau cuma menyampaikan berita, apalagi ditambah-tambahin dengan bumbu-bumbu yang bombastis, maka itu dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menghindari perdebatan, maka akan dibangun kalau nggak salah taman surga. Mohon maaf apabila kesalahan. Kemudian barang siapa yang berkata benar, maka dia akan mendapatkan taman surga, walaupun menghindari dusta untuk bercanda, menghindari dusta untuk bercanda. Jadi sekarang tuh banyak orang yang bercanda tapi berbohong, itu tidak boleh. Ibnu Qayyim berkata, dasar iman adalah kejujuran atau kebenaran, sedangkan dasar nifaq adalah kebohongan atau kedustaan. Jadi Ibnu Qayyim
mengatakan iman dasarnya adalah kejujuran atau kebenaran. Sedangkan dasar nifaq atau kemunafikan adalah kebohongan atau kedustaan. Tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Seperti contohnya kita ibaratkan kejujuran itu bagaikan air, sedangkan bohong atau dusta itu bagaikan minyak. Antara minyak dan air tidak akan pernah bersatu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkan dari azab kecuali kejujurannya atau kebenarannya. Jadi kalau teman kita jujur, insya Allah akan diselamatkan dari azab. Terus dalam Quran surat Al-Maidah 119 yang artinya Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi janji Allah itu adalah barang siapa yang berbuat jujur, insya Allah akan mendapatkan balasannya, yaitu surga atau jannah. Dan di jannah itu di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Sungai itu banyak sekali macamnya. Ada yang mengalir sungai susu, kemudian mengalir sungai madu dan lain sebagainya. Dan di surga itu tidak bisa kita bayangkan keindahannya. Terus tidak bisa kita dengar keindahannya juga ataupun kita lihat juga. Tapi itu adalah janji Allah yang pasti. Dan orang yang masuk surga itu kekal selamanya di dalam. Allah meridhoi mereka, orang yang masuk surga, dan orang yang masuk surga itu pun ridho kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa masuk ke dalam surga atau jannahnya. Keutamaan perilaku jujur. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk selalu jujur. Karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Bahkan Nabi sendiri punya gelar yaitu bisa dipercaya. Karena tidak pernah berdusta sekalipun dalam seumur hidupnya. Dari riwayat yang lain disebutkan, hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi seumpama kita terus dalam kejujuran, insya Allah akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu insya Allah akan membawa kita ke dalam surganya. Nah, macam-macam kejujuran ada 3. Yang pertama hampir mirip dengan iman ya. Yang pertama adalah jujur dalam niat dan kehendak. Itu kita niatkan dalam hati kita untuk selalu berbuat jujur. Itu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jadi apa yang kita niatkan kalau semua kita berniat jujur itu adalah untuk ibadah, menaati perintah Allah dan mencapai ridhonya. Jujur berbeda dengan pura-pura jujur. Orang jujur insya Allah ikhlas dalam berbuat, sedangkan kalau semua orang yang berpura-pura jujur itu nggak ikhlas. Nah, yang kedua adalah jujur dalam ucapan atau omongan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan realita yang terjadi.
kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang. Terus mendamaikan dua orang yang bersengketa. Maksudnya adalah kalau dalam kondisi perang kita diperbolehkan untuk berbohong, tapi untuk kebaikan atau menyelamatkan teman atau orang banyak. Terus mendamaikan dua orang yang bersengketa, maksudnya adalah untuk kalau ada orang yang bersengketa atau berselisih, kita boleh berbohong untuk mengakurkan mereka kembali. 3. Jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jadi harus adil antara lahir dan batin. Tidak ada yang timpang sebelah. Itu adalah kalau semama dalam perbuatan untuk kejujuran. Nah, petaka kebohongan dalam surat Al-Imran 3:161 disebutkan, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan dan mereka tidak dizalimi. Jadi ketika di hari akhir nanti, hisab, apabila orang itu berkhianat, maka dia akan datang dengan apa yang dikhianatinya. Semoga kita tidak termasuk orang yang berkhianat tersebut. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dilakukan. Jadi kalau selama kita menabung atau berbuat amal kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi apabila kita melakukan perbuatan yang zalim, maka kita akan menuainya. Dan ketika itu adalah hari penghakiman dengan seadil-adilnya. Ada riwayat lain dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu, Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang yang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat. Wallahu a'lam. Apakah kita sudah masuk zaman ini di mana ketika pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan, baik susah maupun senang. Jadi menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik kepada Allah maupun kepada manusia, baik hablum minallah ataupun hablum minanas, dan tidak terpengaruh baik dalam keadaan suka maupun duka. Itu harus kita jalankan. Hikmah perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita tenang karena kita tidak mempunyai hal yang kita tutupi. Tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak ada yang kita dustakan. Jadi kalau selama kita berdusta, dusta yang pertama itu pasti akan diikuti dengan dusta selanjutnya karena untuk menutupi kebohongan. 2.
mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Apabila hati kita tenang, tentram, insya Allah kita akan menjalani aktivitas dengan baik, dengan enjoy. Terus yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Karena kita sudah menjalankan perintahnya, yaitu berkata jujur. Dan insya Allah dijamin masuk surga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, contoh penerapan di kehidupan sehari-hari contohnya adalah di sekolah. Di sekolah kita bisa luruskan niat untuk menuntut ilmu. Niatkan yang pertama, kalau sama kita berniat untuk menuntut ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tidak menyontek pekerjaan dan lain sebagainya. Terus di rumah kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian di masyarakat, contohnya adalah kita tidak membuat gosip yang baru ataupun menyebarkan hoax. Jadi kalau sama kita di masyarakat, kita sampaikan berita yang benar, jangan ditambah-tambahin ataupun dikurangin. Itu adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekilapan itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.